Oke, sekarang kita lanjut dulu ke segitiga yang sama, tapi kita membelahnya dengan tinjauan yang berbeda. Nah, masih pakai segitiga yang sama, tapi kali ini kita akan coba menggunakan sisi yang berbeda. Ini kita ingat kembali tentang sisi-sisi yang sudah kita beri nama tadi. Nah, sekarang kita membelah segitiganya jadi dua. Jadi ada segitiga CDB dan ada segitiga DAB. Kalau kita gambarkan nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan yang sama seperti di belahan segitiga yang pertama. Pertama kita tinjau dulu segitiga ADB. Kita lihat untuk sudut A juga. Di sudut A, nah gimana nih sudut A ini dimana siku-sikunya di segitiga ADB nih, siku-sikunya berada di sini ya. Kalau di segitiga CDB siku-sikunya di sini. Nah, di sudut A kalau kita tinjau atau kita cari sin A nya, depan permiringnya di depan sudut A adalah garis DB, dan sisi miring di sini adalah, sisi miring itu pasti selalu berada di depan dari sudut siku-siku ya kalau pada segitiga siku-siku. Jadi sisi miringnya adalah garis AB. Nah, kita ubah lagi penulisannya, boleh kan menjadi seperti ini, AB dikali sin A sama dengan sisi DB. Nah, garis AB itu kan sama dengan sisi C ya. Jadi ini boleh kita ganti penulisannya jadi C dikali sin A sama dengan sisi DB. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan yang pertama, persamaan ke 1. Sekarang kita tinjau segitiga yang kedua yaitu CDB. Kali ini kita meninjau sudut C, yaitu sudut yang di seberang dari sudut A tadi. Nah, kenapa bukan sudut B? Karena sudut B di sini kan dia terbelah kan. Nah, jadi kita menggunakan sudut yang masih utuh yaitu sudut C. Sin C sama dengan di depan sudut C adalah sisi DB per sisi miringnya adalah sisi BC. Nah, sama kita ubah penulisannya menjadi BC dikali sin C sama dengan DB. BC mempunyai nama lain adalah sisi A kecil, jadi bisa kita tuliskan jadi A dikali sin C sama dengan garis DB. Nah, ini kita kembali catat sebagai persamaan kedua. Nah, di sini kita punya dua buah persamaan lagi dan memiliki sisi yang sama. Jadi prinsipnya kenapa menggunakan atau kenapa mencari persamaan ini? Karena di persamaan ini itu ada sisi yang sama yang terdapat di kedua segitiga tersebut. Ada sisi DB dua-duanya. Karena masing-masing punya sisi DB, jadi bisa kita tuliskan DB sama dengan DB. Nah, DB yang pertama berasal dari segitiga ADB. Yang ini, DB-nya kan sama dengan C dikali sin A. Jadi DB di sini bisa kita ganti atau bisa kita substitusi dengan C dikali sin A sama dengan, nah DB yang kedua itu berasal dari segitiga DCB, yang mana itu sama dengan A dikali sin C. Jadi DB di sini kita ganti dengan A dikali sin C. Nah, sampai sini prinsipnya masih sama. Kita pindahkan trigonometrinya ke bawah ke penyebut. Caranya adalah dengan masing-masing ruas sama-sama kita bagi dengan sin A
dikali sin, ya bukan sin B ya, tapi sin C, karena di persamaan ini sudut yang terlibat adalah sudut A dan sudut C. Supaya bisa mengeliminasi sudut A dan C ini, jadi ini kita tuliskan sin A dikali sin C. Prinsipnya mengeliminasi itu bebas saja, membagi dengan apa saja, yang penting kedua ruas pembaginya harus sama. Jadi kalau di kiri dibagi 2, di kanan harus dibagi 2. Misalnya kalau di kiri dibagi 5, kanan bagi 5. Kalau di kiri dibagi sin A sin C, maka di kanan juga harus dibagi sin A sin C. Nah, kita lihat di ruas kiri sin A bisa kita eliminasi, di ruas kanan sin C bisa kita eliminasi, maka yang tersisa adalah C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, ini adalah persamaan lanjutan dari aturan sinus. Kalau kita kembali ke yang awal tadi, ke pembelahan segitiga yang pertama, tadi kan kita mendapatkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B. Maka dari dua buah persamaan yang sudah kita dapatkan itu, kita bisa menggabungnya menjadi seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan lagi C per sin C, ya, karena A per sin A sama dengan C per sin C, dan A per sin A itu juga sama dengan B per sin B. Jadi kita telah memperoleh aturan sinus, ya. Aturan sinus adalah seperti ini, dan ini sesuai dengan pengertian yang di awal tadi, bahwa ini adalah perbandingan antara sisi terhadap sinus sudut di depannya.